Assalamualaikum Bu Marlena. Waalaikumsalam Pak Ujang. Sesuai janji kita kemarin Bu, kita akan berbincang sebentar. Baik Pak, silakan. Sesuai janji kemarin, Pak Ujang akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alutirta. Nanti Pak Ujang akan melakukan coaching dengan coaching Bu Susi dan saya yang menjadi pengamat atau observernya. Baik Bu. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ujang kembangkan? Jadi gini Bu, kompetisi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik, mana kompetensi yang baik yang akan Pak Ujang terapkan? Memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali potensi dari coaching. Baik Pak Ujang, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Pak Ujang mencapai apa yang diharapkan dalam perkembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya Pak? Kebetulan hari ini Bu, saya sudah janji kepada coaching saya. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Ujang dalam pelaksanaan coaching ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Aku dari coaching. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Pak Ujang. Baik Bu Susi, sesuai janji kita kemarin akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang kita diskusikan kepada Bu Susi? Baik Pak Ujang, jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran berjalan dengan monoton. Menurut Bu Susi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Coba, menurut Bu Susi, hal apa saja yang membuat murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya seperti sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, sehingga dalam proses pembelajaran saya hanya berjalan komunikasi satu arah, Pak. Oh begitu. Nah Bu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, Pak, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Setuju banget Bu. Dan sependapat, kalau menurut pendapat Ibu, apa saja yang membuat murid-murid merasa senang dan tidak membosankan dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Kalau boleh tahu Bu, sumber belajar yang Ibu gunakan di kelas apa saja? Saya bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak atau buku referensi lainnya. Adakah sumber belajar yang Ibu gunakan selain buku teks? Saya pikir banyak Pak, sumber belajar seperti video, YouTube, artikel blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, yaitu seperti Canva, TikTok, atau Instagram. Wah,
Betul sekali Bu, luar biasa. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber pelajaran yang pasti akan buat murid-murid antusias dalam pembelajaran di kelas. Jadi sekarang apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, Instagram, dan TikTok. Saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk video, gambar, maupun laporan digital. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Apa sih komitmen Ibu terhadap rencana saat ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas-tugas sesuai minat dan bakat murid-murid. Wah, sangat luar biasa sekali Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Pak Ujang atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu. Baik Pak Ujang, Bapak kan tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah Bu, hasilnya sangat baik. Coaching saya sudah bisa menemukan solusinya. Alhamdulillah. Baik Pak Ujang, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Ujang sampaikan di awal. Baik Bu. Apa yang sudah Pak Ujang lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi Pak? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dan menatap dan fokus pada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Baik, setelah saya observasi, memang Pak Ujang sudah melakukan coaching dengan bagus sekali. Terima kasih Bu, sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah Pak Ujang mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik Bu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri. Terlebih dahulu, kekurangan apa ada dari saya, kemudian saya memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Baik Pak Ujang, jadi kapan rencana Pak Ujang akan mencari referensi tersebut? Akan segera saya laksanakan secepatnya. Baik Pak Ujang, nanti kita akan bertemu kembali untuk progres perkembangan Pak Ujang. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Malina. Sesuai janji kita kemarin Bu Susi, kita akan berbincang sebentar Bu Susi. Baiklah Bu, sesuai janji kemarin, Bu Malina akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan Aluktirta. Nanti Bu Malina akan melakukan coaching dengan coaching Bu Susi, dan saya akan menjadi pengamat atau observasinya. Baik Bu Susi. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup, baik, baik dan sangat baik. Lalu kompetisi coaching apa yang ingin Ibu Marlina kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, dari ketiga kompetisi tersebut secara spesifik, yang mana kompetisi yang akan Ibu terapkan?
memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali potensi dari Kuaci. Baik Bu Marlina, semua telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Marlina mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetisi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Kebetulan hari ini, Bu. Karena sudah janjian dari Kuaci saya, Bu Susi. Oh baik Bu, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Marlina dalam melaksanakan coaching. Baik, Bu Susi, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam Bu Marlena. Baik Pak Ujang, sesuai janji kemarin kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan Pak Ujang? Baik Ibu Marlena. Jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajarkan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya sehingga pembelajaran menjadi monoton. Jadi menurut Pak Ujang, apa yang Pak Ujang harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap solusi atau permasalahan yang saya tentang antusias murid-murid saya yang saya ajarkan. Menurut Pak Ujang, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Ujang kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Ujang di dalam kelas? Kalau saya ingat sih, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias yang pertama, pembelajaran yang saya terapkan terlalu membosankan, terlalu menonton, berbicara satu arah, berbicara di depan murid-murid saya. Kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk berpendapat atau aktif berbicara di depan, sehingga proses pembelajaran saya kurang asik atau membosankan bagi anak saya. Oh begitu ya. Nah, kira-kira Pak Ujang apa saja yang dapat membuat murid Pak Ujang antusias dalam pembelajaran yang Pak Ujang laksanakan? Menurut saya, murid-murid saya keinginannya belajar yang sangat menyenangkan dan tidak membosankan dalam kegiatan KBM di kelas. Saya setuju dan sependapat dengan Pak Ujang. Lalu menurut pendapat Pak Ujang, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran yang Pak Ujang laksanakan? Menurut saya, pembelajaran terpusat pada murid Bu yang diminati dan aktif pembelajaran, seperti memberi ice breaking ataupun game pembelajaran yang sangat menarik, sehingga daya pembelajarannya menarik timbul dari pembelajaran saya sampaikan. Kalau boleh tahu, ya, Pak Ujang menggunakan sumber belajar apa saja? Saya biasanya menggunakan buku teks dan belajar di perpustakaan Bu. Adakah sumber belajar yang Pak Ujang gunakan selain buku teks? Saya pikir banyak Bu, seperti belajar dalam sumber video, YouTube, artikel di blog, ataupun karya ilmiah yang ada di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang tren saat ini seperti Canva, TikTok, dan Instagram. Nah, betul sekali Pak Ujang. Ya, saya yakin sekali Pak Ujang bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Pak Ujang untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan merencanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang menggunakan sumber beragam seperti video, YouTube, Instagram, maupun TikTok. Saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya laksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa atau memaksa mereka dalam pembelajaran.
agar mereka belajar sesuai dengan zona zamannya. Bagus sekali rencana Pak Ujang. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Apa komitmen Pak Ujang terhadap rencana Pak Ujang ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang sangat menyenangkan, asik, kreatif, menggunakan sumber belajar, eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan belajar merdeka dan membuat murid menjadi senang, aktif, kreatif, dan nyaman dalam belajar di kelas. Wah, bagus sekali rencana Pak Ujang. Saya sangat mendukung komitmen Pak Ujang. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai yang kita harapkan Pak Ujang ya. Terima kasih Bu Marlena atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita sebagai seorang guru menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Ujang. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bu Marlena, Ibu kan sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah Bu, hasilnya baik. Wajib saya sudah menemukan solusinya Bu. Alhamdulillah, baik Bu, kita langsung saja bahas analisis pencapaian kompetisi yang sudah Ibu Marlena sampaikan. Baik Bu Susi. Apa yang sudah Bu Marlena lakukan mencapai pencapaian indikator yang sudah dilakukan? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coaching saya, Bu. Baik, setelah saya observasi, memang Bu Marlena sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Bu Susi sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah Bu Marlena untuk mengembangkan kompetisi, memberi pertanyaan berbobot? Baik Bu Susi, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Baik Bu Marlena, jadi kapan rencana Bu Marlena akan melakukan referensi tersebut? Akan segera saya laksanakan Bu Susi. Baik Bu, nanti kita akan ketemu lagi progres perkembangan Bu Marlena. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam Bu Susi. Oh ya, sesuai janji kita kemarin Pak, kita akan berbincang sebentar. Baik Ibu, silakan. Sesuai janji kemarin, Bu Susi akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nanti Bu Susi akan melakukan coaching dengan coach Bu Marlena dan saya yang jadi pengamat dan observernya. Baik Pak. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetisi coaching apa yang ingin Ibu Susi kembangkan? Jadi kompetisi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetisi tersebut secara spesifik, mana kompetisi yang akan diterapkan? Kompetisi yang akan saya terapkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi dari coachingnya. Baik Ibu Susi, semua yang telah saya catat berarti untuk mengetahui Ibu Susi saya apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetisi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coaching saya Pak. Baik Bu, nanti saya menyampaikan ketercapaian Ibu Susi dalam melaksanakan coaching. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Marlina. Waalaikumsalam Bu Susi. Baik Bu Marlina, sesuai janji kemarin kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan? Baik Bu Susi, jadi begini. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias.
dalam menerima pelajaran dari saya, Bu. Sehingga pembelajaran yang saya berikan tuh berjalan monoton, Bu. Oh, jadi menurut Bu Marlina, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya, Bu, tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan, Bu. Menurut Bu Marlina, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali, Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif, Bu, dalam berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah saja, Bu. Oh, begitu ya. Nah, Bu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, Bu. Saya setuju dan sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak membosankan? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian menambahkan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Oh, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan kita, Bu. Adakah sumber belajar yang Ibu gunakan selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti Canva, TikTok, atau Instagram, Bu. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan juga saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk video, gambar, maupun laporan digital, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan pembelajaran dengan senang dan mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih Bu Susi atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Sama-sama Bu Marlina. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Bu.
Baik Ibu Susi, Ibu kan sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya, Bu? Alhamdulillah hasilnya baik, Pak. Koci saya sudah menemukan solusinya, Pak. Alhamdulillah, Bu. Kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetisi yang sudah Ibu Susi sampaikan di awal. Baik, Pak. Apa yang sudah Ibu Susi lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menetapkan fokus kepada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Baik, setelah itu saya observasi memang Ibu Susi sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah Ibu Susi untuk mengembangkan kompetisi memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Baik Ibu Susi, jadi kapan rencana Bu Susi mencari referensi tersebut? Akan segera saya laksanakan Pak secepatnya. Baik Bu, nanti kita akan bertemu lagi untuk memprogres perkembangan Bu Susi. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama.